Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Anak-anak harusnya gabung dengan kita. Jangan biarkan dia sama dia ikut, dengan kita aja, duduk-duduk di tengah-tengah kita. Atau ada anak-anak muda yang dewasa ikut duduk bersama mereka. Jangan dipisahkan mereka dari kita. Ya, jangan dimarahi. 10 tahun lagi dia sudah jadi ulama. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, itu hanya 1,7 miliar dari 7,6 miliar. Di Indonesia dari 267 juta rakyat Indonesia sekarang, 230 jutaan diantaranya beragama Islam, mengakui Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad Rasulnya. Banyak, kita 88,2%. Dan pengakuan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu menyebabkan kita disebut orang beriman, mukmin. Dan kalau kita orang beriman, nanti kalau kita mati, di akhirat kita berhak berdiri di timbangan amal. Jadi tiket agar kita punya hak berdiri di timbangan amal di hari kiamat
adalah dengan mempersaksikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan mempersaksikan adalah Rasulullah utusan Allah Muhammad SAW. Mati kita berhak berdiri timbangan amal. Kalau kita nggak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, maka kita disebut kafir. Apapun ceritanya, walaupun sekarang orang bilang jangan mengkafir-kafirkan orang, yang mengkafirkan mereka bukan kita, bukan saya, bukan Teguh Zulkarnain. Yang mengatakan mereka kafir Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kafir itu tidak kasar. 74 tahun merdeka Indonesia tidak pernah dipersoalkan urusan kafir. Tiba-tiba diurus sekarang nggak boleh bilang kafir, dilarang. Bilang kafir itu kasar, menghina. Kok menghina? Orang yang bilang kafir ayat Quran, kok mana ada ayat Quran menghina? Betul? Ada ayat Quran menghina? Nggak ada. Masa Allah menghina makhluknya? Nggak ada. Tapi disetel sedemikian rupa supaya orang Islam itu terjepit di negeri yang mayoritas Islam ini. Padahal kata kafir itu tidak kasar. Kata kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Menutup. Di dalam kamus resmi negara Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir itu orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Jadi persis kayak yang dari bahasa Arab. Orang Inggris mengambil kata kafaro itu menjadi cover, to cover, covering, covered, menutup. Buku supaya bagus. Dulu kami waktu SD semua buku wajib disampul pakai kertas minyak. Setelah saya SMA, buku-buku saya sampul dengan plastik. Nah, menyampul buku dengan plastik itu atau dengan kertas minyak itu bahasa Inggrisnya to cover, memberi cover. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya kafaro yakfuru kufron. Nggak ada kata-kata hinaan di situ. Ini meja supaya bagus dipasang taplak meja. Memasang meja dengan taplak meja, kain taplak meja itu namanya memberi cover, covering, to cover. Bahasa Arabnya kafaro yakfuru kufron. Jadi menutup meja dengan taplak meja itu kafaro. Orang yang nutup itu kafir. Siapa tadi yang nutup meja ini pakai taplak meja? Saya, kafir kamu. Nggak ada penghinaan di situ. Tiba-tiba tahun lalu dilarang bilang kafir. Katanya menghina. Padahal sebelum Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam masih di surga. Nabi Adam masih di surga. Kata kafir udah ada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingat ketika kami Allah berfirman kepada para malaikatnya, isjudu li Adam, sujudlah kamu hai para malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan menyembah, tapi sujudnya menghormat. Kalau dalam tafsir dikatakan sujud di situ lita'zim, dalam rangka ta'zim, menghormat. Bukan dalam rangka lita'abud, bukan dalam rangka menyembah. Kalau menyembah hanya satu aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, hanya pada Allah minta tolong. Nak mungkin Allah memerintahkan malaikat sujud menyembah Nabi Adam, tidak mungkin. Berarti sujudnya li ta'zim, menghormat. Fasajadu, semua malaikat sujud hormat sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis.
aba wastakbar, congkak dan sombong. Iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk golongan yang kafir. Yang ulangi, yang kuat, yang Nabi Adam belum turun, kata kafir sudah ada. Sekarang larang ngomong kafir. Sebutlah non muslim, karena kafir kasar. Iya. Anak kafir menghina. Iya. Non muslim itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kata kafir ada di Quran, betul. Non muslim tidak ada. Muslim ada, muslim ada. Kata-kata muslim ada di Quran. Tadi saya baca tadi. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ada. Asal katanya aslama yuslimu islaman, artinya selamat atau berserah diri atau selamat. Muslim itu orang yang selamat. Diganti non muslim. Non muslim itu artinya orang yang tidak selamat, orang yang celaka. Oh, kita pidato saudara-saudara yang non muslim, maksudnya saudara-saudara yang celaka. Kasar apa enggak? Lama-lama dia tahu non muslim itu ternyata artinya celaka, protes lagi dia. Jangan bilang non muslim itu kasar. Ganti lagi sontoloyo gitu. Kok diatur-atur agama kita? Agama kita biar kita yang atur. Lakum dinukum. Agama dia juga kita nggak perlu atur. Sekarang agama kita mau diatur orang. Padahal kita banyak di sini, 230 juta. Alhamdulillah, dari 267 juta penduduk Indonesia yang Islam itu, yang mengucap syahadat, mengakui Allah Tuhan sesembahannya, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, 230 juta. Dan alhamdulillah kita salah satu di antara yang 230 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan murtad sampai mati. Jangan murtad sampai mati. Sekarang ini penduduk Indonesia yang murtad 75 tahun merdeka itu 2,8%. Waktu Indonesia merdeka, orang Islam di Indonesia 90%. Pemilu terakhir orang Islam tinggal 88,2%. Artinya ada yang murtad keluar dari Islam 2,8%. Sedikitnya itu 2,8% dari 267 juta itu lebih 10 juta yang murtad, tahu. 10 juta kok sedikit. Pekanbaru ini aja, kota Pekanbaru penduduknya cuma 1,1 juta. Kalau 10 juta yang murtad kan 10 kali kota Pekanbaru ini yang murtad. Sedikit apa banyak tuh? Jangan main-main. Untungnya di negara Eropa, Amerika sekarang berduyun-duyun orang masuk Islam, sehingga di seluruh dunia jumlah kita 1,7 miliar, paling banyak kita. Protestan 1,2 miliar, Hindu 1,1 miliar, Katolik 700 juta, Islam 1,7, paling banyak kita. Tapi dibanding semua kita sedikit, 1,7 dari 7,6. Harga iman itu nggak bisa dibayar dengan alam semesta. Karena alam semesta ini satu hari akan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Hancur lebur seluruh alam semesta ini, tidak berbekas. Bumi hilang tanpa bekas. Bintang-bintang, bulan, matahari habis, semua hilang tanpa bekas. Musnah. Iman yang kita miliki itu kekal sampai akhirat. Sekarang saya tanya, mana lebih berharga, alam semesta atau iman?
Iman nggak pernah hilang. Dan itu ditulis di hadis Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang beriman yang mengucapkan dengan lidahnya Allah 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 Allah, ya Allah ya Allah. Kiamat nggak datang. Begitu menghargainya Allah dengan satu orang beriman. Nggak mau Allah mengkiamatkan dunia kalau masih ada satu orang di dunia ini yang mengucapkan ya Allah ya Allah. Itu harga orang beriman di sisi Allah. Dalam hadis lain riwayat Muslim juga Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Ini kiamat tidak akan datang, kata Nabi, kecuali hanya menimpa manusia-manusia kafir dan bejat saja. Maka ketika ada orang mengatakan kiamat sebentar lagi, paling 34 tahun lagi, saya menolak. Tidak mungkin, karena orang Islam di dunia ini masih 1,7 miliar, sedangkan kiamat datang hanya menimpa orang-orang kafir saja. Memang ini akhir zaman, kiamat akan datang dengan waktu yang dekat, iya, tapi dekatnya bukan 34 tahun. Bagaimana membunuh 1,7 miliar orang Islam? Tidak mungkin. Kiamat tidak datang kalau masih ada orang Islam yang hidup. Paham? Nah, kalau kita mati beriman, di akhirat kita berhak berdiri di timbangan amal. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa di hari kiamat ditimbang amalnya di antara orang beriman, lebih banyak perbuatan pahalanya daripada dosanya, maka orang itu setelah ditimbang masuk surga. Pahalanya 1000, dosanya 9000. Pahalanya 1000, dosanya 999. Masuk mana? Surga. Hampir aja, hampir. Ibu-ibu anak perempuannya dipegang, bukan dimarahi, bukan dipegang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Akan tetapi kalau di hasil timbangan orang beriman itu lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Pahalanya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat? Walaupun dia orang beriman, dia mesti masuk neraka, api yang bernyala-nyala. Itu hak kita orang beriman ditimbang amal. Enggak otomatis orang Islam pasti masuk surga, enggak otomatis. Itu bedanya kita dengan agama lain. Kalau agama lain, siapa percaya kepada Tuhan kita masuk surga. Pencuri dengan pendeta sama-sama, lebih baik milih jadi pencuri lah aku. Kalau pendeta sama pencuri sama-sama masuk Islam, milih jadi pencuri lah, ya enggak? Islam tidak. Masa pencuri sama ulama masuk surga sama-sama? Enggak mungkin. Mungkin? Enggak mungkin. Karena ditimbang amal, enggak mungkin. Kalau agama lain mengatakan asal percaya saja sama Tuhan kita sudah aman, walaupun pencuri, walaupun pelacur, walaupun germo, walaupun pendeta, nanti sama-sama masuk surga. Enggak adil lah Allah. Enggak adil lah Allah, betul. Masa orang baik orang jahat sama-sama masuk surga? Adil apa enggak? Adil nggak? Nggak adil. Kenapa orang jahat masuk neraka? Demi keadilan. Kenapa orang baik masuk surga? Demi keadilan. Kalau kafir mati nggak ada percaya sama Allah sama Rasul, nggak ditimbang amal, nggak berhak ditimbang amal.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang kafir serombongan langsung masuk neraka. 12 pas nggak pakai kiper. Yang bilang Quran surah Az-Zumar. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah orang-orang kafir itu depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar. Sekarang pintu neraka sudah terbuka. Sekarang orang beriman timbang dulu, ditimbang dulu. Banyak pahalanya masuk surga, banyak dosanya masuk neraka. Sampai dosanya lunas, dikeluarkan dari neraka, masukkan ke surga. Nah, itu orang beriman. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Ini hadis Bukhari. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya ada amal baik hanya sebesar biji sawi saja. Keluar juga, meskipun dia orang terakhir yang keluar dari neraka. Setelah dia keluar, dikunci pintu neraka. Makhluk diam semua, yang kafir-kafir. Kamu gak akan keluar dari neraka ini selama lamanya. Jadi pintu neraka sudah terbuka. Orang bejat yang beriman, orang kafir masuk neraka, tapi pintunya masih terbuka. Begitu orang Islam satu lunas dosanya, masuk ke surga. Habis orang yang beriman kepada Allah masuk surga, dikunci pintu neraka. Tidak ada lagi cerita, gak ada lagi yang akan keluar dari sini. Kunci, makhluk kunci, sampai orang kafir menjerit. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Menjerit orang kafir di neraka, aduh Tuhan, alangkah baiknya kalau kami jadi tanah saja. Kenapa orang kafir minta jadi tanah? Di neraka kenapa orang kafir minta jadi tanah? Dijelaskan dalam kitab tafsir. Ketika di padang mahsyar orang manusia dikumpul, binatang pun dikumpul juga. Allah mengadili binatang dengan binatang. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim seadil Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan hadis kambing hitam dengan kambing putih. Ditanduk kambing hitam, kambing putih. Duk. Kambing putih nggak berani membalas karena tanduknya pendek, badannya kecil. Kambing hitam badannya besar, tanduknya panjang. Kesakitan kambing putih ditanduk kambing hitam di dunia. Hari kiamat Allah hadirkan dua kambing. Kambing putih dibesarkan, dipasang panjang tanduknya. Kambing hitam yang besar dikecilkan, dicabut tanduknya. Kata Allah, tanduklah kambing hitam sebagaimana dia dulu menanduk kamu waktu di dunia. Maka ditanduk kambing putih, kambing hitam, sebagaimana dia dulu sakit waktu di dunia. Setelah lunas, dua-duanya dijadikan tanah oleh Allah. Kafir-kafir lihat, oh binatang jadi tanah. Di dunia ular makan kodok, di sana kodok makan ular. Setelah terjadi, dua-dua jadi tanah. Oh, kata kafir, binatang jadi tanah. Setelah selesai pengadilan binatang, manusia yang kafir digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan. Tiba-tiba orang Islam yang bejat-bejat, yang kalah di timbangan amal masuk neraka juga. Setelah keluar satu, habis orang beriman yang durhaka masuk surga, ditutup pintu neraka. Berat, diam, gak ada lagi harapan kau keluar. Menjerit orang tua. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Aduh Tuhan, andai katalah kami jadi binatang, kemudian dijadikan tanah, nggak masuk neraka.
lebih baiklah kami macam binatang itu daripada jadi kafir. Begitu maksud ayat ini. Ini ya laitani, ini kalimatnya kata orang Arab bilang litamanni, kalimat angan-angan yang nggak mungkin terjadi. Orang kafir itu berangan-angan, andailah kami jadi binatang, jadi tanah, nggak masuk neraka. Aduh, lebih baiklah daripada jadi kafir masuk neraka selama lamanya. Tapi itu litamani, hanya angan-angan, nggak terjadi itu. Kalau orang Inggris mengatakan kalimatnya ini conditional sentence. Conditional sentence. Kalimat andai-andai. If only I were a president, I would have elected you as my minister. Seandainya aku jadi presiden, kau sudah kuangkat jadi menteri. Kira-kira diangkat nggak jadi menteri? Diangkat nggak? If only I were a president, seandainya aku jadi presiden, I have elected you as my minister. Kau sudah kuangkat jadi menteriku. Jadi presiden nggak dia? Diangkat nggak jadi menteri? Jadi RT aja dia enggak, macam mana mau ngangkat kau jadi menteri? Itu andai-andai. Conditional sentence, hanya kalimat angan-angan. Nanti aja Pak, nanti aja. Stop. Paham ya? Sudah 2 ya. Kafir masuk neraka 12 pas, nggak pakai kiper. Kalau beriman berhak ditimbang di timbangan amal. Ajaibnya, kalau kita berbuat baik 1 dibayar 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa datang kepada Allah melakukan 1 perbuatan baik, maka orang itu dibayar dengan 10 pahala. Masya Allah. Senyum 10 pahala. Senyum 10 pahala. Dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap enteng, jangan anggap remeh dengan 1 amalan baik, walau hanya sebuah senyuman yang kau berikan kepada kawanmu. Jumpa kawan senyum 10 pahala. Bayangkan kalau 1 hari 1000 kali senyum, 10.000 pahala. Jangan-jangan masuk surga gara-gara senyum aja. Jangan anggap enteng, kata Nabi, dengan amalan seperti itu. Hari ini senyum pun payah orang, Pak. Jangan anggap enteng. Senyum aja kok berpahala, bisa dapat surga. Hadis Sahih Muslim. Bagaimana mau melawannya? Rasul yang bilang, nggak percaya murtad dari Islam, nggak percaya sama Rasul. Wajib percaya kepada Roh. Wajib apa enggak? Nggak percaya sama Nabi, murtad dari Islam. Ternyata sekarang payah orang senyum. Jumpa ke lurah, bilang assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Lurah? Susah sekarang. Nggak senyum lurah, susah. Jumpa camat, assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Aduh, susah sekarang. Camat susah. Pak Wali Kota, assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wali? Udah habis periode. Susah. Wali Kota pun susah. Jumpa gubernur, assalamualaikum Pak Gubernur. Apa kabar? Lu orang tidak tahu, masuk penjara loh. Susah juga. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden, apa kabar? Udah 2 periode menang, sehat, seneng. Apa kau nggak lihat badanku tambah kurus? Susah tuh, presiden susah tuh. Hari ini kata ulama-ulama yang saya baca beberapa kitab, ciri-ciri ahli sorga. Mau tahu ciri-ciri ahli sorga? Di dunia saja sudah rajin senyum.
Ciri-ciri ahli surga. Jumpa bininya, assalamualaikum sayang. Jumpa anaknya, assalamualaikum anakku. Jumpa cucu, ting tang ting 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 ting, senang aja. Jumpa musuhnya pun senyum dia. Kata musuhnya, sampai berapa lama lah kau benci sama aku, Din? Bapakmu sama bapakku berkawan. Ya aku benci sama kau sampai mati. Apalah salahku, Din? Ya kau rampok tunanganku. Tunanganmu itu dulu kawin sama aku dijodohkan bapaknya, bukan aku yang ngerampok. Sekarang sudah punya anak 5, dia mau kau ambil biar ku kasih sama kau. Tak mau, aku udah tua dia. Ya jadi kenapa kau benci terus sama aku sampai mati? Apa sih payahnya senyum? Nggak mau senyum. Apalagi perempuan kalau udah sakit hati. Itu yang nggak tahan awak. Dia lagi ketawa-ketawa sama kawan dia. Iya. Datang musuhnya. Mau sampai kapan? Ciri-ciri ahli sorga di dunia aja udah rajin senyum, berseri-seri wajahnya. Dan ciri-ciri ahli neraka sebaliknya, suntuk aja mukanya. Jumpa mertua suntuk, bulan muda suntuk, bulan tua apalagi. Ciri-ciri ahli neraka, mukanya suntuk, senyum pun tak mau. Padahal amalan yang paling kecil dalam Islam, senyum. Itu amalan paling kecil, nggak bayar, betul nggak? Pun tak mau orang senyum hari ini. Apalagi senyum itu bayar, kurasa nggak ada orang senyum. Covid-19 semua tutup, nggak ada senyum. Kenapa? Senyum bayar. Senyum gratis saja orang tak mau senyum. Kalau kita berbuat dosa, orang beriman, 1 dibayar 1, itulah baiknya Allah. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan 1 dosa, Allah bayar 1 saja, karena Allah tak mau menzalimi hambanya. Allah baik kali Allah. Buat 1 pahala dibayar 10, buat 1 dosa dibayar 1. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang beriman sangatlah kasih sayangnya. Buat 1 pahala dibayar 10, buat 1 dosa dibayar 1. Tiba-tiba ditimbang pahalanya 1000, dosanya 1000. Masuk mana dia? Surga apa neraka? Pahala 1000, dosa 1000. Masuk mana? Surga. Harusnya masuk neraka. Kan berarti dia berbuat pahala cuma 100 kali. Kan 1 baik dibayar 10, pahalanya 1000, berarti berbuat baik berapa kali? 100. Dosanya 1000, berarti berbuat dosa berapa kali? 1000. Masuk mana? Harusnya masuk neraka. Tapi itulah baiknya Allah. Kalau imbang masuk surga juga. Kenapa? Diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gunanya Nabi, memberi syafaat, pertolongan. Berbuat baik dibayar 10, berbuat jahat dibayar 1. Dan ada ayat lain lagi, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik, hasanah, menutupi dosa-dosa. Udahlah 1 dibayar 10, 1 dosa bayar 1. Perbuatan baik itu menutupi dosa-dosa. Tamhuha, menghapus dosa. Contoh nih, ada 1 orang pelihara mangga, nanam mangga di depan rumahnya. Begitu mangganya mulai pentil, diambilnya plastik, ditutupnya mangga tuh. Tiap hari dilihatnya, makin besar harum manis tuh, sedap. Udah mulai kuning, dia bilang besok makan mangga. Tidur dia malam dipanjat tetangganya.
Rupanya tetangganya ngintip juga. Diambil tetangganya malam. Pagi-pagi kawan dibangun mau ngambil mangga, tinggal plastik. Aduh mak, siapa lah mencuri mangga ku, tega kali lah dia. 2 bulan ku tunggu mangga nih. Aduh, nangis yang punya mangga. Yang curi tetangga sebelah. Ditengoknya, mah baru kau rasakan kan plastik sama kau. Simpannya di kulkas. Besok malamnya diambil jadi kupasnya. Mangga tadi harum manis tadi. Di kupasnya, malaikat lihat aja. Malaikat 2, kiroman katibin. Nah, malaikat yang nulis dosa katibin namanya, rokib atid. Ditengok sama malaikat katibin. Kau curi tetangga kawanmu ya. Kupas, oh kupas ya, belum dicatat, baru dilihat. Dipotong-potongnya mangga tadi, dilihat sama malaikat. Potong-potong. Pas mau dimakannya, teringat dia. Ini mangga tetangga. Tiba-tiba didengar gak tetangganya nangis. Kenapa kau nangis? Kata lakinya. Mangga ku hilang bang. Capek kali aku manjatnya bang. Ku bungkus plastik hilang pula. Siapa yang mencuri? Ya Allah, mudah-mudahan anaknya gak laku kawin nanti yang mencuri itu. Takut kawan nih. Diambilnya lah 1 piring mangga tadi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka gitu. Ada apa? Begini bu, saya mau membantu ibu. Mangga itu saya ambil, saya kupaskan. Ini mangganya. Maafkan saya tidak mencuri, cuman bantu ngupaskan aja kok. Malaikat katibin menulis pahala 10. Paham? Nggak ada di situ dosa, nggak mencuri kok dia, cuman bantu ngupaskan kok. Baik kali Allah kan. Kalau dikupasnya, diletaknya di piring, malaikat lihat. Ini lain pula ceritanya. Mulai diambilnya, cium-ciumnya, malaikat lihat. Dimasukkannya ke mulutnya, malaikat lihat. Begitu dikunyahnya, malaikat lihat. Begitu ditelannya, baru ditulis dosa. Mencuri mangga 1. Mencuri mangga dosa 1. Besok pagi jumpa dia di warung beli ikan sama tetangga yang punya itu. Ditengoknya bengkak mata kawan tuh. Kenapa mbak nangis? Mangga hilang, sedih kali aku. Padahal aku hamil muda, mengidam aku punya mangga. Mudah-mudahan yang mencuri itu lakinya kawin lagi. Kata yang mencuri mangga nih, maaf mbak, aku lah yang mencuri daun mangga tuh. Ampun aku mbak, kalau harus bayar aku bayar. Aku minta maaf aku mbak, daripada lakiku kawin lagi. Kata si punya mangga, kau yang mencuri. Tega kali kau. Bagaimana? Ngiler kali aku lihatnya, ditiup angin pula, bergoyang-goyang mangga tuh. Tak tahan selera, aku curi tapi aku menyesal. Maafkanlah aku. Kata yang punya mangga, lain kali jangan mencuri kau. Ya udah, aku maafkan. Dihitung 10 pahala minta maaf, dikurangi 1 mencuri mangga, masih dapat 9 dia. Kira-kira Allah baik nggak? Baik nggak? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik menutupi perbuatan dosa, maka ditimbang amal. Mudah-mudahan kita semua nanti mati ditimbang masuk surga semua. Tapi Allah nggak mau kita mati ditimbang amal tuh. Allah sebetulnya nggak mau. Allah lakukan itu karena keadilan Allah. Allah maunya kita orang beriman ini semuanya mati nggak ditimbang. Maunya Allah. Maka kita disuruh Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mastata'tum, sekuat tenagamu. Supaya apa? Supaya kita mati orang beriman yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kamu matinya dalam keadaan bertakwa. Kalau kita mati dalam keadaan bertakwa, muttaqin namanya, orang bertakwa, kita masuk surga nggak diperiksa. Kafir masuk neraka nggak diperiksa.
Orang beriman ditimbang amal. Orang beriman yang bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah mereka di depan pintu surga, barulah pintu surga dibukakan untuk mereka. Bedanya surga dengan neraka, pintu neraka sudah terbuka, futihat abwabuha, sedangkan pintu surga masih dikunci, wa futihat abwabuha. Kalau penduduk surga sudah sampai depan pintu surga, barulah pintu surga dibuka. Paham? Siapa yang membuka pintu surga? Kata Nabi, miftahul jannah biyadi, kunci surga di tanganku. Di tangan siapa? Di tangan siapa? Nabi Muhammad. Tidak boleh siapapun masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Kunci di tangan beliau. Nabi Musa belum masuk, Nabi Adam belum masuk, Nabi Isa belum masuk. Yang nomor satu masuk surga adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah. Wa ma'iyya bisab'ina alaf min ummati yaumal qiyamah, dan bersamaku masuk surga satu rombongan dengan aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak sendiri masuk surga, kan zumaro, serombongan. 70.000 rombongan pertama Rasulullah Muhammad SAW masuk surga, bersamaku 70.000 umatku masuk surga. Kita umat Islam yang bertakwa, rombongan pertama dengan Rasulullah 70.000. Kira-kira masuk nggak kita 70.000 itu? Nggak jawab, Glenn. Kira-kira masuk nggak kita? Masuk nggak? Masuk nggak? Sahabat Nabi aja 124.000. Yang rombongan pertama 70.000 kita masuk. Tak tahu diuntung. Berharap boleh, tapi rasanya tak dapat. Masa kita bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman? Aduh mak, jauh lah, jauh. Kalau kita rombongan pertama, kurasa dijambak rambut kita sama sahabat. Enak aja kau masuk, kami 17 kali perang, 27 kali perang bela agama. Kau ngelawan Ahok pakai SMS aja gak berani kau. Dijambak rambut kita. Tapi kan rombongannya bukan satu. Lagi 70.000, 70.000 lagi, 70.000 lagi, 70.000 lagi, 70.000 lagi orang bertakwa. Kalau kita orang bertakwa, biarlah rombongan terakhir. Tapi rombongan orang bertakwa tak apalah terakhir, yang paling terakhir tak apalah. Tapi tidak ditimbang amal. Enak nggak? Kenapa orang bertakwa nggak ditimbang amal? Langsung masuk surga. Karena surga untuk mereka. Surga itu memang untuk orang bertakwa, bukan untuk orang beriman. Kalau orang beriman timbang dulu, lolos timbangan baru masuk surga. Kalau orang bertakwa tidak perlu ditimbang, memang surga untuk dia. Lihat di Quran salah satunya, surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga Tuhanmu, yang luas surga itu seluas seluruh alam semesta, seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ujung ayatnya, uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak dapat, timbang dulu. Kalau bertakwa memang tiketnya ke sana. Maka kata
Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai kamu orang beriman, tak cukup iman saja, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Kalau nggak bisa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak, kalau kamu nggak bisa jadi orang bertakwa, paling tidak janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, menyerah diri dengan aturan Allah, nggak ngelawan. Paling tidak nggak ngelawan. Nggak bisa bertakwa, paling tidak jangan ngelawan. Sekarang kan banyak orang melawan Allah. Ini negara Indonesia bukan negara Islam, tidak boleh bawa-bawa Islam. Memang Indonesia bukan buminya Allah, memang Indonesia buminya Fir'aun. Betul-betul sontoloyo ini orang bercakap. Jangan sedikit-sedikit Islam, dikit-dikit agama. Jadi apa mau dibawa kalau nggak agama? Bawa apa kalau nggak bawa agama? Bawa duit, mati tinggal. Bawa bini, 4 bulan kita mati, dia kawin lagi. Dipakainya Honda kita sama laki barunya. Honda yang beli, kredit pula. Dipeluk bini kita, pinggang laki barunya tuh. Lewat kuburan. Disikut sama laki barunya, pinggang istri kita. Susi, iya bang. Kalau nggak salah kan laki kau yang punya Honda ini di sini matinya. Betul bang, di sini. Nah kuburannya, yang mana kuburannya? Dia mau tunjuk itu, sayang, lepas pelukan, pakai kaki tunjuknya. Itu. Yang dibawa menghadap Allah hanya hanya agama dibawa menghadap Allah. Harta tinggal, rumah tinggal, pangkat tinggal, jabatan tinggal, betul. Sawah ladang tinggal, betul. Istri anak tinggal. Nggak ada istri mau ikut dikubur. Omong kosong aja tuh. I love you baby, I love you. Aku cinta kepadamu, setia sehidup semati. Omong kosong. Hidup oke lah, mati mana ada. Mau ibu, suami ibu mati, mau ibu diikut dikubur hidup-hidup, mau? Jawab kuat, mau? Apalagi kami, maaflah dulu. Tapi agama ikut dibawa masuk kubur. Agama ikut dibawa masuk kubur. Iman dibawa masuk kubur. Begitu kita mati, malaikat datang nanya. Yang ditanya iman semua, Pak. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Mana ditanya, kau mati jadi wali kota apa bupati? Kau mati lapar apa mati kekenyangan? Kau mati sehat apa kena covid? Nggak ditanya itu. Yang ditanya man rabbuka, Tuhan sembahanmu siapa? Iman. Kita jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Nggak ada yang lain. Pertanyaan kedua, ma imamuka, kitab suci pedoman hidupmu apa? Kalau kita taat dengan Quran, mulut kita menjawab Al-Quran imamku. Tapi kalau lebih percaya TV, ma imamuka, pedoman hidupmu apa? Metro tipu. Itu ditanya Pak, dikubur ditanya Pak, rukun iman ditanya dikubur. Siapa Tuhanmu? Allah. Kitab sucimu apa? Quran. Ditanya dikubur. Rukun iman, man nabiyuka, pertanyaan ketiga. Siapa nabimu? Siapa nabi kita? Siapa nabi kita? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya. Maka hidupkan sunnah Nabi. Kenapa Tengku Zulkarnain pakai serban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai cincin? Ini sunnah Nabi semua. Emang Nabi pernah pakai jas? Pernah? Nabi pakai jas pernah? Pakai batik?
Nabi pakai apa? Kan dia orang Arab. Remeh kali dia sama orang Arab. Dipikirnya orang Arab bajunya cuma jubah. Di Mekah itu sejak zaman Nabi Ibrahim seluruh dunia disuruh naik haji. Betul? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah mewajibkan semua manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Semua manusia. Wa adzim fin nasi bil hajj, serulah, azanlah kamu memanggil semua manusia, seluruh penduduk dunia untuk berhaji. Ya'tu karijala, mereka akan datang dengan berjalan kaki dari seluruh penduduk dunia. Wa ala kulli dhamir, dan naik onta kurus. Maka ngaji mesti sama ulama. Kalau enggak bid'ah, siapa naik onta gemuk berdosa. Karena naik haji onta kurus, apalagi naik kapal terbang. Yang boleh dua dalam Quran jalan atau naik onta kurus. Onta gemuk pun tak boleh, kan bahaya kalau ngaji begini. Saya ngaji sama guru saya, ahli tafsir, saya tanya, wah, kenapa mesti onta kurus? Kalau onta gemuk kenapa rupanya? Naik haji datang dengan jalan kaki atau naik onta gemuk, kenapa rupanya? Namanya murid. Apa kata wak guru saya? Anakku, onta itu dari India gemuk sampai Mekah kurus. Onta itu dari Yaman gemuk, nah sampai Mekah kurus karena susah perjalanan itu. Dari Afrika gemuk sampai Mekah kurus. Oh begitu. Nah itu membuktikan naik haji itu perjalanan yang susah. Yatina min kulli fajjin amik, manusia dari seluruh penjuru dunia akan datang berduyun-duyun naik haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Paham? Paham? Kalau begitu orang Afrika naik haji pakai baju apa? Tentu pakai baju Afrika. Setuju? Orang Afrika datang naik haji ke Mekah pakai baju apa? Pakai baju Afrika lah. Kok ragu-ragu sih kalian jawabnya? Orang India naik haji, salah satunya Guru Nanak. Guru Nanak itu ulama besar India sebelum Nabi Muhammad lahir. Dia naik haji 4 kali dari India ke Mekah. Kemudian dia membuat agama, namanya agama Sikh. Agama apa? Sikh. Pakai serban tapi nggak ada buntutnya. Jadi kalau pakai serban kalian harus ada ekornya, 1 atau 2. Ekornya paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Jangan 2 meter ekornya. Kalau nggak ada ekornya, ya tukang susu itulah Sikh. Orang Sikh, Guru Nanak dan murid-muridnya naik haji dari India ke Mekah. Saya tanya, pakai baju apa dia? Dari India ke Mekah pakai baju apa? Pastilah pakai baju India, betul? Seandainya ada orang Jawa waktu itu naik haji, andainya datanglah dari Jawa, kira-kira pakai baju apa? Pastilah pakai baju Jawa. Kalau ada orang Melayu waktu itu naik haji, saya yakin ada. Yakin saya ada orang haji zaman Nabi Ibrahim naik haji dari sini, dari tanah Nusantara ini, dari tanah Melayu ini, ada. Karena istri Nabi Ibrahim yang ketiga itu orang sini, Kontura namanya. Nggak mungkin dong rakyat sini nggak ada yang naik haji zaman Nabi Ibrahim. Kalau dia naik haji dari sini pakai baju apa? Teluk Belanga lah, ya nggak? Kira-kira masuk akal nggak sama kalian? Aku nggak mendongeng. Ditulis dalam Bidatul Hidayah karangan Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Istri pertamanya Siti Saroh, orang Palestina, orang Syam. Istri keduanya orang Mesir, Kipti, namanya Siti Hajar. Istri ketiganya Kontura, orang Campa. Istri keempatnya Hajun binti Amin. Karena dulu Vietnam itu dulu Campa, sebelum dijajah Cina. Vietnam itu dulu Campa. Raja-rajanya itu di museum ada foto-fotonya dilukis. Basaruddin, Sarifuddin pakai Teluk Belanga, orang Campa Islam. Istri Nabi Ibrahim itu
Kontura itu salah satu pelabuhan yang ada di Kamboja waktu itu. Sekarang namanya Vietnam, sudah dirampok Cina jadi Vietnam. Orang Campa. Kan mungkin saja anak Nabi Ibrahim naik haji, betul nggak? Anaknya ada 7 atau 6. Yang paling besar namanya Madian. Ini kata Imam bin Katsir, bukan kata Tengku Zulkarnain. Madian tinggal di Jordania, di Syam. Syam itu kan jadi 4 negara sekarang, Libanon, Jordania, Palestina dengan Libanon, Jordania, Palestina dengan satu lagi Suriah. Nah, anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga yang paling tua namanya Madian, tinggal di Jordania, beranak pinak zaman Nabi Syuaib. Suku Madian itu punya nabi namanya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa. Dihabisin, mati semua yang kafir-kafir karena menipu timbangan, menipu. Tapi adik-adiknya Madian pulang semua ke negeri ibunya. Kemana? Ke India. Oh, India sana, nehi. Ini India ini. Negeri Nusantara ini namanya dulu India. Samudranya disebut Samudra Indian Ocean, Samudra India. Belanda menjajah negeri ini, negeri ini apa namanya? India Belanda. Ini negara India. Nenek moyang kita waktu kecil-kecil, saya ingat tuh nyanyi-nyanyi. Nenek moyangku orang Bengali, rambutnya panjang seperti tali, pergi ke ladang mencabut ubi, pulang ke rumah ditanduk sapi. Ini India. Dan Nabi Adam turun di sini. Dalam hadis, banyak hadis, Tirmidzi dan lain-lain, ditulis dalam kitab Durrul Mansur, tafsir Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Karena Adam unzila bil Hindi, adalah Nabi Adam diturunkan dari sorga, jatuhnya di India. India itu maksudnya ini negeri kita ini, bukan India nehi sana. Yang bilang kemungkinan besar Nabi Adam turun di Pulau Sumatera, Buya Hamka yang bilang. Belum pernah dengar kan? Makanya ngaji, jangan main HP aja. Ya, Hamka mengatakan kemungkinan besar Nabi Adam turun di India, itu maksudnya di Sumatera. Karena Nabi Adam itu dikisahkan turun di sebuah pulau namanya Pulau Serendip. Pulau apa? Serendip. Para pencari emas mengatakan Serendip itu Sri Lanka. Sampai sekarang nggak pernah dapat sepotong emas pun di Sri Lanka. Di Sri Lanka cuma ada batu, cuma ada batu cincin, nggak ada emas. Itu sengaja disesatkan supaya orang salah cari. Yang pulau emas itu Suwarna Dwipa, Serendip, yaitu pulau ini Sumatera ini pulau Suwarna Dwipa, pulau emas. Jawa disebut Jawa Dwipa, pulau padi. Sumatera disebut Suwarna Dwipa, pulau emas. Nabi Sulaiman 3000 tahun yang lalu kurang lebih mengambil emas dari pulau Serendip, Suwarna Dwipa, pulau emas, di sebuah gunung namanya Pegunungan Opir di dekat Pasaman, berarti di Sumatera Barat. 400 peti emas diambil Nabi Sulaiman dari pulau Opir, yaitu pulau di mana? Kampung Rawa. Berarti orang Rawa itu udah jumpa dengan Nabi Sulaiman. Makanya orang Minang tuh 100% Islam semua. Lah jumpa aja Nabi. Tapi Nabi Sulaiman. Paham? Percaya? Nggak percaya pun nggak apa-apa, apa urusan? Nggak wajib saya memaksa kalian percaya. Oleh karena itulah ketika istri Nabi Sulaiman yang dari Yaman, Ratu Saba, Queen of Sheba, Ratu Saba, masuk Islam, dikawini Nabi Sulaiman, itu istri yang ke-100. Nabi Sulaiman istrinya 700. Berapa? Istri ke-100-nya Ratu Saba.
Waktu Nabi Sulaiman wafat, Ratu Saba dikejar-kejar kaumnya karena kaumnya kan penyembah matahari. Yang masuk Islam kan ratunya. Maka ratunya lari ke India, ke sebuah pulau sumber emas, yaitu Pulau Sumatera. Inilah Swarnadwipa, sampai ke Pasaman, kemana-mana. Ratu Sabah beragama tauhid, la ilaha. Maka candi-candi di Sumatera semua bentuknya bentuk kalimat tauhid, la ilaha illallah. Candi Muara Takus, la ilaha illallah. Candi Portibi di Mendeling, Muara, Jambi dan sebagainya. Datang orang sekarang dibilang Sumatera itu candi-candinya candi Buddha. Pembohong, ngarang-ngarang. Kalau Borobudur memang candi Buddha, ada patung Buddha di situ, betul. Muara Takus ku tengok tak ada sepotong pun candi Buddha, kepalanya aja nggak ada situ. Kepala Buddha nggak ada itu di Muara Takus Kampar situ. Nggak ada. Di Mendeling sana, di Portibi, Padang Lawas, patung Buddha. Di Jambi tak ada. Nggak ada orang Melayu agama Buddha. Ada orang Melayu agama Buddha, ada. Ada orang Sumatera beragama Buddha, ada. Kok dibilang Buddha? Katanya tulisannya Sanskerta. Saya kan dosen linguistik, kan kaleng-kaleng. Saya datang ke Kampar, saya tengok tak ada tulisan Sanskerta di situ, sepotong pun tak ada tulisan Sanskerta. Ternyata tulisannya tulisan Aramaik. Tulisan Aramaik. Tulisan bahasanya Nabi Ibrahim, bahasa Irak. Nabi Ibrahim punya anak dari istri pertama, Ishak, lebih muda 14 tahun kurang lebih daripada dari istri kedua, Nabi Ismail. Lebih tua Nabi Ismail, Pak. Lebih tua Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah disembelih, diganti Allah makibas, barulah Siti Sarah melahirkan anaknya di Palestina. Namanya Ishak. Nabi Ishak menghasilkan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa Israel. Sedangkan Nabi Ismail menghasilkan bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani sepupu, sama-sama berasal dari bahasa Nabi Ibrahim, Aramaik. Tulisannya mirip, ha, waw, lam alif, hamzah, ya. Di Kampar tulisannya begitu, lam alif, ya, waw, ha. Mana ada tulisan Sanskerta di situ? Pergilah, dekat begini nggak pernah kalian pergi. Kemana aja kalian selama ini? Kita nurut aja Buddha, Buddha, Buddha. Gak ada orang Sumatera beragama Buddha, orang Jawa, orang Aceh, orang Sumatera Utara, orang Riau, orang Sumatera Barat, orang Jambi. Mana ada beragama Buddha? Ada? Ada? Ngarang-ngarang aja. Itu agamanya tauhid, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Sulaiman. La ilaha illallah. Nggak ada Muhammad Rasulullahnya. Karena memang Nabi Muhammad belum lahir. Maka waktu Maulid Nabi tahun ini lalu, saya ceramah di Takengon, Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah mengajak saya cerita-cerita habis subuh. Dia bilang, heran saya Pak, baru ditemukan situs digali, ada kuburan kuno, ada batu nisan tertulis la ilaha illallah, tidak ada Muhammadur Rasulullahnya, tapi umurnya sudah 4000 tahun lebih. Siapa yang mengajarkan la ilaha illallah di Takengon 4000 tahun lebih? Nabi Muhammad nggak ditulis itu. Ya memang Nabi Muhammad belum lahir, Pak Bupati, saya bilang. Terus siapa yang mendakwakan agama sini? Anak Nabi Ibrahim dari Kontura membawakan la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. 4000 tahun lebih tua dari Nabi Sulaiman. Sulaiman 3000. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, bukan wajib paham. Dengar aja, dengar aja, paham. Nggak paham pun tak paham. Buya Hamka lah yang menulis. Nabi Adam diturunkan Allah di India. Kemungkinan besar India itu adalah negeri kita. Negeri kita kan termasuk India kan, betul? Di sebuah pulau emas, Pulau Serendip atau Swarnadwipa. Di Aceh Selatan, Tapak Tuan,
disebut tapak tuan karena ada tapak kaki sekitar 7 sampai 8 meter besarnya, terpahat di batu karang di pinggir samudra Indonesia. Satu lagi tapaknya di puncak bukit, di puncak gunung. Menurut cerita orang tapak tuan, ada pertapa sakti namanya Tuan Tapa karena bertapa. Dilihatnya ada anak raja putri raja diculik naga, loncat dia dari gunung sana, satu tapak kakinya di gunung yang kiri, loncat dia ke pinggir laut, tapak kaki satu lagi tertanam di batu karang yang kanan, dibunuhnya naga itu, kemudian dibebaskan adalah putri naga. Maka kemudian Tuan Tapa nggak lama mati, matinya dikubur di situ. Itu legenda, dongeng. Saya lihat kuburannya cuma 15 meter panjangnya. Mana ada orang 15 meter tapak kakinya 7 meter. Ya masuk akal itu. Masuk akal. Tapi kalau Nabi Adam, menurut riwayat Nabi Adam dadanya saja 60 hasta. Dadanya 60 hasta. Dada saya 1 hasta. Tinggi saya 175 cm. Kalau Nabi Adam 60 hasta berarti tingginya 60 kali saya. Betul? Mungkin kakinya 8 meter, mungkin nggak? Kalau gitu itu tapak kaki Nabi Adam. Kata Buya Hamka, bukan kata Tengku Zulkarnain. Ini nanti masuk YouTube bilang Tengku Zulkarnain tukang hoak, hoak kepala tuh kau hoak. Orang kita pakai kitab kok hoak, ya enggak? Justru yang tidak betul itu kakinya Tuan Tapa, masa 15 meter, kakinya panjangnya 7 sampai 8 meter tapak kaki. Ada tapak kakinya sampai sekarang. Saya sudah lihat, cucu saya bawa. Bukan anak saya, istri saya, menantu saya aja saya bawa, cucu saya bawa. Tuh lihat, umat besarnya tapak kaki. Mungkin itulah tapak kaki Nabi Adam. Nggak mungkin Nabi Adam pakai sepatu, di mana dibeli? Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka Jeddah itu Jeddah itu artinya nenek perempuan. Bahasa Arabnya Jiddun nenek laki-laki, Jeddah nenek perempuan. Nabi Adam diturunkan di sini. Jalan kaki lah Nabi Adam mencari istri beliau di Jeddah. Jalan-jalan sampai di Padang Arafah. Tiba-tiba dari jauh dilihat Siti Hawa ada titik bayangan laki-laki. Tak mungkin ada orang lain waktu itu, kan Joko belum lahir waktu itu, betul nggak? Mas Joko belum lahir waktu itu. Naiklah Siti Hawa ke sebuah bukit kecil, sekali angkat aja nih itu. Orang Siti Hawa juga besar kan, sekali loncat aja, sekali macam batu bata aja lah kalau hitungan kita, ya enggak? Naik ke bukit Jabal Rahmah itu, dilihat macam Nabi Adam. Nabi Adam pun lihat, emak macam biniku. Kejarlah Nabi Adam, berlari lah. Ya Allah, begitu nampak jelas, menjeritlah Nabi Adam, Hawa. Begitu jumpa dipeluk. Dalam riwayat dikatakan 3 hari 3 malam tak dilepas Nabi Adam. Saking cintanya lah Nabi Adam. Berpisah bertahun-tahun, peluk 3 hari tak dilepas. Saya waktu baru kawin, saya peluk istri saya, lama-lama saya peluk, biar macam Siti Hawa. Baru 5 menit lebih ditepuknya dada saya, bang sesak napas. Nggak bisa juga awak macam Nabi Adam. Kitalah keturunannya, paham? Itu. Jadi kita ini beruntunglah, Indonesia ini beruntung. Makanya mudah sekali orang Indonesia masuk Islam, berat sekali orang Indonesia masuk agama lain. Berat. Belanda mengkristenkan Sumatera, cuman Tanah Batak aja yang berhasil. Itu pun Toba saja. Mendiling nggak berhasil. Mendiling 100% Islam. Betul? Nggak berhasil.
Karena memang kita udah ribuan tahun diajari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, jangan murtad sampai mati ya. Matilah dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, jadilah Islam. Setelah beriman, jadilah menyerah dengan hukum Allah. Islam itu Pak, menjadi Islam, tunduk dengan aturan Allah, itu namanya Islam. Aslama yuslimu islaman. Orang yang tunduk dengan aturan Allah disebut muslim. Orang itu perintah di Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setelah kita beriman, hei kamu orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi yang masuk ke dalam aturan Islam itu cuma orang beriman Pak. Kafir nggak usah. Kafir nggak usah diajak sholat, nggak usah diajak puasa, nggak usah diajak zikir. Ngapain? Ini sekarang segila negeri ini pakai salib, sholawat Nabi, sholatullah, salamullah. Gak hebat itu. Untuk apa kau nyanyikan? Kau nggak percaya kok Rasulullah itu utusan Allah. Betul? Datang kita ikut-ikut pula sholawat Nabi di gereja. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Lagunya lagu malam kudus. Tak usah lah, lakum dinukum waliyadin. Biarkan dia dengan agamanya, kita dengan agama kita. Paham? Undang-Undang Dasar 45 pun menyuruh seperti itu. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, masing-masing. Yang kuat menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing, bukan campur-campur. Rusak kali agama sekarang ini. Begitu mudahnya memahamkan Undang-Undang Dasar pasal 9 ayat 2. Rusak juga. Tidurlah kau di rumahmu masing-masing dengan istrimu masing-masing. Jangan kau campur-campur sama bini orang. Masa memahamkan itu aja repot. Sekarang ada foto kemarin orang sholat, ada salibnya di gereja. Sholat kok di gereja? Kurang masjid di Indonesia. Kenapa rupanya Pak kalau kami sholat di gereja? Tak bagus. Nanti datang orang itu kemari, gantianlah. Udah 10 tahun kau sholat di gereja, gantianlah kami pula kebaktian di masjid. Katanya mau apa kita? Hah? Mau apa? Nggak bisa begitu. Agama mengatakan lakum dinukum waliyadin. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi nggak usah dilanggar aturan Allah, tak usah dilanggar aturan negara. Jangan jadi penjilat, jangan jadi penjilat. Masuk Islam serius ini. Kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam agama Islam, keselamatan tuh kafah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lahir dan batinnya perlu juga. Lahirnya perlu. Buat apa kalau lahirnya sholat, batinnya tidak? Kan nggak diterima. Betul? Betul nggak? Makanya berniat itu rukun. Rukun. Berniat sholat itu rukun. Walaupun nggak bunyi. Tempatnya itu kata Imam Syafi'i waktu takbir, Allahu Akbar. Disitulah jatuh niat. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Kenapa pakai usolli dalam mazhab Syafi'i? Menolong. Enggak ada dihitung, itu kan belum sholat. Usolli kan belum sholat. Kalau ada orang baca usolli waktu sholat, batal sholatnya. Allahu Akbar usolli, batal sholatnya. Usolli itu sebelum sholat. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang dihitung itu waktu Allahu Akbarnya itu. Niatnya dalam hati. Kalau nggak pakai niat nggak diterima. Jadi masuk Islam itu aturan Allah itu lahir dan
Batin aja nggak cukup, ada juga yang sembahyang batin aja. Udah, eling aja, eling. Batin saya sudah sholat. Islam itu lahir dan di Kuala Cinaku, Riau, Kuala Cinaku, Indragiri Hulu. Ada pula aliran, mudah-mudahan sudah hilang. Malas ke sungai ngambil wudhu, becek kan? Nah, ditunggunya di pinggir jalan. Kawan dari sana, udah wudhu kau udah, ketularan sudah pindah sama aku. Aturan Islam ini lahir dan batin, tidak bisa begitu. Dan kita wajib tunduk dengan aturan itu. Udkhulu fis silmi kafah, dari ujung rambut ke ujung kaki, lahir dan batin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Kenapa saya pakai jubah serban? Kenapa pendiri organisasi Islam Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis, Perti, Ittihadiyah semua pakai jubah serban? Karena mengikuti Rasulullah secara lahir. Wajib? Enggak wajib pakai jubah serban. Tapi untung karena ini dibuat Nabi. Walaupun di zaman Nabi sudah ada baju India, sudah ada baju Romawi, sudah ada baju Afrika, betul nggak? Tapi yang diambil Nabi jubah. Hadisnya Hasan Soheh, karena ahabbu thiyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Dari begitu banyak jenis baju di zaman Rasul, yang dicintai Nabi adalah gak ada baju lain zaman Rasulullah. Pakai sarung, pakai baju NU lah, baju NU belum ada Pak. NU belum ada, bajunya sudah ada. Pakai sarung, pakai baju, pakai peci sudah ada zaman Nabi. Umar bin Khattab pakaian begitu waktu dalam riwayat azan yang diriwayatkan tentang mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mimpi yang sama seruan azan, diseretnya sarungnya. Berarti Umar bin Khattab pakai sarung, Nabi pakai jubah, nggak pakai sarung. Tapi Nabi lebih senang pakai jubah karena satu potong aja, nggak dua potong kan ribet. Karena itu, paham? Saya pakai ini untung Pak. Kenapa? Ini sunnah Nabi, ada wibawa. Coba kalau kita pakai jubah serban, malam Ahad pergi ke diskotik jam 1 malam, jubah, jenggot, serban, tongkat, cincin, sunnah-sunnah Nabi. Ucapkan assalamualaikum di depan pintu diskotik tuh, orang lagi gedek di dalam. Kita nggak ganggu Pak, assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak loncat satu diskotik tuh. Itulah wibawanya baju sunnah ini, betul. Kalau pakai baju polisi tak takut orang tuh Pak. Datang polisi pakaian dinas, ada radionya tuh, datang ke diskotik, nggak takut orang tuh. Pak polisi, kata yang punya diskotik tuh, hanya Bapak polisi masuk loh, diskon 50% nah, nggak lalu boleh gratis nah. Coba saya pakaian begini, kalau nggak bubar diskotik. Saya pernah turun di hotel, nginap di hotel, kawan saya datang. Dia bilang aku udah di bawah, Ustaz. Oh ya, saya turun, salah pencet. Yang saya pencet bukan G, bukan L, lobby. Yang saya pencet G, karena yang paling bawah kan G. Oh G, rupanya G itu ground, lantai dasar, tempat parkir. Sekali terbuka pintu lift gelap. Gelap. Oh mati lampu nih, saya keluar. Rupanya lantai bawah. Di sebelah kanan ada suara rame orang, cuk 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 cuk. Ku tengok ditulis di situ, diskotik kue, disiko ada jual kue gitu. Diskotik kue. Satu mak disiko ada jual kue. Tiba-tiba lari-lari orang pakai baju safari warna biru, pegang radio handy talkie. Pak, musola sebelah sana Pak, musola sebelah sana. Aku bilang aku bukan mau ke musola aku. Jangan ke sana Pak, jangan ke sana. Musola sebelah sana. Aku bukan mau ke musola. Jadi Bapak mau kemana? Aku mau jumpa kawanku. Oh di lobi Pak, L, naik lagi Pak, pencet L-nya, kelewatan Bapak katanya. Rupanya di lantai itu ada disiko jual kue. Nggak boleh begini pakai ke situ. Kalau datang aku ke situ, assalamualaikum, bubar aku rasa.
sunnah. Kalau kita pakaian sunnah begini, datang ke rumah pelacuran, nggak laku. Nona-nona manis, siapa di antara kamu mau mengawani saya sampai pagi? Apa kata pelacur-pelacur itu? Hormatilah pakaianmu Pak Haji. Nggak mau dia diboking orang berserban. Maka kita pakai. Tiba-tiba dibilang radikal. Pakai jubah serban, radikal. Perempuan pakai cadar, radikal. Perempuan pakai rok pendek, radikal. Kalau pakai kerudung ke Arab-Araban. Iya. Orang pakai baju robek-robek aja kita nggak bilang ke monyet-monyetan. Betul? Menghina saja dia. Kita pakai jubah dibilang ke Arab-Araban. Dia pakai jas, nggak kita bilang ke penjajah-penjajahan. Betul? Jadi kenapa dia menghina kita? Bukankah Indonesia ini merdeka untuk menjalankan agamanya? Oke? Jangan kalian ikut ejek-ejekan pula di perempuan pakai cadar, kalian bilang nanti ninja, Batman. Dia menjalankan Al-Quran ayat 59 surah Al-Ahzab. Yang nampak muka, dia menjalankan surah An-Nur ayat 31. Dia pilih salah satu. An-Nur 31 nampak wajah, nampak tapak tangan. Wal yadribna bi khumurihin ana juyubhin. Tapi kalau Al-Ahzab 59 tutup semua kecuali matanya saja yang nampak. Itu diakui. Quran terjemahan Republik Indonesia diakui itu. Al-Ahzab 59. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Diakui kok. Quran Departemen Agama. Kok tiba-tiba Kementerian Agama keberatan perempuan pakai cadar? Itu dosen IAIN Bukit Tinggi pakai cadar dipecat. Kok jadi kayak negara PKI negara kita? Bukankah pasal 29 menjamin kita menjalankan agama 100%? Betul? Itu yang perlu kalian jaga. Akhirnya saya tutup ceramah ini. Kerusakan agama ini saya lihat disengaja. Selama ini sudah dibuat, tapi nggak ada undang-undang. Sekarang mau dibuat undang-undangnya. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal kita ketuhanan kita yang bersyariat. Betul? Dijamin pasal 9. Bukan yang berkebudayaan. 3 tahun yang lalu udah dibuat. Undang-undangnya belum ada. Di Istana Negara Maulid Isra dan Mi'raj, di Istana Negara pakai duit negara, dipanggil pembaca Qur'annya, lagunya lagu Jawa. Berkebudayaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dibuat di istana. Lailam minal masjidil haram. Kalau ada kusin ku cabuti kumisnya itu. Menghina Islam kau. Betul? Quran bahasa Arab kok lagunya Jawa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ini Quran diturunkan dalam bahasa Arab biar kau pakai akalmu. Kalau Quran bahasa Arab yang cocok lagu Arab dong. Betul? Nabi nggak pernah mengajarkan, Wali Songo aja nggak pernah mengajarkan baca Quran lagu Jawa. Wali Songo, Sunan Kalijogo nggak ada ngajari orang Jawa baca Quran lagu Jawa. Tiba-tiba mau dibikin sama Menteri Agama waktu itu musabakoh tilawatil Quran tingkat nasional dengan lagu Langgam Nusantara. Apa nggak hancur Quran? Sudah dibuat di sana. Kita protes saja. Kita nggak bisa ditangkap karena belum ada undang-undang. Kalau undang-undang sudah ada, ketuhanan berkebudayaan, yang protes ditangkap. Betul? Betul nggak? Yang protes ditangkap kalau ada undang-undangnya. Maka MUI seluruh Indonesia sama seluruh ormas Islam menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Budaya aja kalau nggak cocok ditolak. Budaya kalau nggak cocok ditolak. Lagu Minang itu enaknya kalau pakai cengkok Minang. Betul? Enak didengar. Saya contohkan. Hujan
Jikalau hujan ati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Cocok nggak? Coba lagu Minang logat Batak. Hujan kalau kan dilempar batu kau. Kebudayaan aja kalau nggak cocok ditolak orang, betul? Apalagi syariat Islam. Orang gila aja itu yang membuat-buat, dan yang menerima itu gila. Ada juga yang membelanya, betul nggak? Bahasa Batak dengan bahasa Jawa beda. Bahasa Jawa tuh enaknya kalau pakai dialek Jawa. Mas, nopo? Aceng tepun di mas. Kalau aceng tepun riku mawon, nggih monggo mampir teng griyane kula. Oh matur nuwun. Enak. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, aceng tek pundi mas? Aceng tek pundi? Tek meriko? Boten. Kula tek meriki, boten tek meriko. Bahasa aja nggak diterima, apalagi agama. Sempat sholat Jumat di sini imamnya pakai baju petro, pakai sarung batik, pakai sanggul, dibantinya lagu Jawa. Qul ya ayyuhal kafirun, ayo la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kita protes, tangkap, melanggar undang-undang ketuhanan berbudayaan. Ayo, datang orang Jakarta jadi imam sini, dibantinya lagu ratapan anak tiri. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Jadi imam dia. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mau apa kita? Protes, tangkap, melawan undang-undang. Kok jadi kita jadi terdakwa di negeri ini? Betul? Terima apa tolak? Tulis di situ besok spanduk menolak RUU HIP dan BPIP bersama Majelis Ulama Indonesia, seluruh Indonesia. Bikin spanduknya. Bikin nggak? Biar tahu seluruh dunia ini. Jangan kau rusak. Betul, jangan kau rusak agamaku. Betul nggak? Negara ini kau bikin bangkrut, tanggung jawabmu sama ahli ekonomi. Tapi agama kau rusak, itu tanggung jawab kami umat Islam. Betul? Takbir. Itu. Saya tak peduli saya. Oh, radikal. Terserah kau. Masa agamaku dirusak, aku diam aja. Langkahi dulu mayatku. Itulah yang enggak. Betul? Ini apalagi Riau, negeri yang adat bersendi syarak bersendi kita. Dah, gitu aja. Nanti kumat pula darah tinggi.